Arsenal rilis jersey ketika musim mendatang. Klub Liga Inggris yakni Arsenal telah merilis jersey ketika untuk musim mendatang. Jersey ini merupakan kreasi dari Adidas. Uniknya ini merupakan pertama kalinya warna pink alias merah muda dipakai dalam sejarah Arsenal. Jersey ini didominasi warna merah muda, warna yang sama juga dipakai untuk celana dan juga kaos kaki. Fulham resmi umumkan W88 sebagai sponsor utama. Klub Liga Inggris yang baru promosi yakni Fulham telah menandatangani perjanjian sponsorship dengan W88 sebagai mitra utama selama pagelaran Liga Inggris musim 2022-2023. Logo W88 akan terpapang di bagian depan jersey tim utama pria dan juga wanita dari klub London Barat tersebut sebagai simbol kerjasama yang eksklusif. W88 adalah perusahaan gaming online yang memiliki pengaruh kuat di Asia, dan W88 tercatat telah mensponsori berbagai klub sepak bola seperti Aston Villa, Wolverhampton, Crystal Palace, dan juga Leicester City di Liga Premier Inggris. Jurgen Klopp tak rela Roberto Firmino ke Juventus. Kini masa depan dari Roberto Firmino kembali dispekulasikan. Pemain yang kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tersebut telah menjadi incaran Juventus. Situasi Firmino yang belum juga memperpanjang kontrak dengan The Reds bisa jadi celah bagi klub-klub peminat untuk memboyongnya di musim ini. Tetapi manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp tidak rela dan enggan melepas Roberto Firmino yang dikabarkan telah diincar oleh Juventus pada bursa kali ini. Klopp menegaskan bahwa sang striker asal Brasil tersebut adalah bagian penting dari tim Liverpool. Presiden Barcelona kemungkinan Frenkie de Jong bertahan sangat kuat. Setelah berminggu-minggu dihadapkan pada saga transfer Frenkie de Jong, Barca kembali menegaskan tidak akan menjual sang pemain itu. Presiden Barca yakni Joan Laporta sendiri yang akan berusaha supaya sang pemain berusia 25 tahun tersebut tidak akan pindah. Laporta dalam wawancara eksklusif bersama CBS menjelaskan bahwa De Jong dan Barcelona punya kesamaan. De Jong tidak mau melepas dan Barcelona juga tidak mau melepasnya. Tahun depan Xavi Hernandez minta Barcelona pulangkan Messi. Xavi disebut telah meminta Presiden Barcelona untuk membawa pulang Lionel Messi pada tahun mendatang. Kepulangan Messi bisa membantu perkembangan Barcelona lebih lanjut. Menurut Sport, kembalinya Messi ke Blaugrana bisa membantu memperbaiki hubungannya dengan klub tersebut. Harapannya Messi bisa pensiun dengan kostum Blaugrana. Manchester United dilaporkan lempar handuk dalam perburuan tanda tangan Anthony. Manchester United dikabarkan sudah menyerah untuk bisa mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam. Tingginya bandrol yang ditetapkan oleh Ajax menjadi alasan utama United mengurungkan niat untuk merekrut Anthony. Secara khusus United bahkan diklaim sudah menyerah untuk mendatangkan Anthony pada bursa kali ini. Brighton jual mahal, Manchester City kesulitan get Marc Cucurella. Man City belum menemui kesepakatan akhir dengan pihak dari Brighton untuk bisa mendatangkan bek kiri mereka yakni Marc Cucurella pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Pep Guardiola menjadikan Cucurella sebagai pengganti dari Zinchenko yang telah pergi menuju Arsenal. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Cucurella telah mengkonfirmasi belum adanya kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. City masih sulit meyakinkan kubu Brighton terkait dari biaya transfer sang pemain. Tottenham Hotspur siap melepas Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso dikabarkan telah masuk dalam daftar pemain yang siap dilepas Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Gelandang asal Argentina tersebut dinilai tidak masuk dalam rencana dan juga skema permainan yang diusung oleh Antonio Conte. Spurs yang terbuka dengan kemungkinan kepindahan Lo Celso dikabarkan telah menetapkan bandrol dari ex-gelandang PSG tersebut. Spurs meminta nilai transfer sebesar 20 juta euro untuk kepindahan Lo Celso. Jumlah ini kurang dari separuh dari biaya transfer yang telah dikeluarkan Spurs untuk mendatangkan Lo Celso. Masih ada Denis Zakaria, Juventus tak perlu cemas kehilangan Paul Pogba.
Kehilangan Paul Pogba jelas merupakan kehilangan yang besar, sebab ia adalah gelandang kelas dunia. Namun Juventus tak perlu cemas untuk mencari penggantinya, sebab Denis Zakaria menegaskan ia siap mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Pogba. Denis Zakaria kemudian mengungkapkan bahwa Paul Pogba tetap tegar meski mengalami cedera parah. Ia pun merasa optimis Pogba bakal segera pulih dan merumput kembali. Peta di AS Roma, Tammy Abraham belum tertarik pindah ke Liga Inggris. Dalam sebuah wawancara bersama Corriere dello Sport, Abraham mengaku sangat bahagia di Italia kini. Ia juga tidak buru-buru untuk kembali ke tanah kelahirannya selagi kontraknya belum habis sampai tahun 2026 mendatang. Walaupun baru pertama kali merantau ke luar Inggris, Abraham sudah menemukan tempat ternyamannya di perantauan. Pemain berusia 24 tahun tersebut tampil sangat memukau pada musim perdananya bersama Giallo Rossi. Torehan 27 gol dan total 53 penampilan di semua kompetisi telah cukup membuktikan keganasannya. Sejak berhasil mengantarkan Roma menjadi juara dari Conference League, Abraham berambisi menambah gelarnya lagi pada musim-musim mendatang. Oleh karena itu, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah karirnya bersama Roma. Yacine Adli hadirkan dimensi baru untuk permainan AC Milan. AC Milan mengaku sangat terkesan dengan penampilan dari Yacine Adli sepanjang pertandingan pramusim mereka kali ini. Adli diklaim mampu beradaptasi cepat bersama skuad Rossoneri. Adli didatangkan AC Milan dari Bordeaux pada musim panas yang lalu sebesar 8 juta euro. Namun Rossoneri memilih untuk meminjamkan Adli kembali ke klub asal Prancis tersebut sebelum akhirnya resmi mendaftarkan ke Milan pada tahun ini. Adli terlihat begitu nyaman bermain di lini tengah Diavolo Rosso. Ia berhasil mengemaskan 1 gol dan juga 1 assist dalam pertandingan pramusim yang telah dijalani. Jalani operasi lutut, Laporte absen sampai bulan September. City akan kehilangan Aymeric Laporte di awal musim ini. Laporte harus menepi usai menjalani operasi lutut. Ternyata cedera lama Laporte dari 3 tahun lalu belum pulih total, dan itu dirasakannya di beberapa pertandingan terakhir pada musim yang lalu. Alhasil kini Laporte harus naik ke meja operasi lagi. Pembedahan itu membuat Laporte harus beristirahat sekitar 1 hingga 2 bulan ke depan. Jadi kemungkinan paling cepat ia bisa kembali bermain lagi pada bulan Oktober mendatang. Ronaldo isyaratkan akan main melawan Rayo Vallecano. Masa depan Ronaldo memang jadi spekulasi setelah ia menginginkan pergi dari Old Trafford. Dia sudah melewatkan tur pramusim Manchester United di Asia dan juga Australia. Tetapi fans Manchester United sepertinya bakal bisa melihat aksi perdana Ronaldo di sesi pramusim ini. Sebab Ronaldo mengakui melalui akun Instagramnya ia mengisyaratkan bahwa ia akan main melawan Rayo Vallecano. Bayern Munchen bakal cari pengganti bagi Robert Lewandowski. Bayern Munchen memang mendatangkan banyak pemain di bursa transfer musim panas ini, tetapi mereka masih akan memburu pengganti dari Robert Lewandowski. Lewandowski sudah mencetakkan lebih dari 300 gol selama memperkuat Bayern Munchen dan berhasil memberikan puluhan trofi juara. Oleh karenanya kepergian dari Lewandowski akan meninggalkan lubang besar di lini serang mereka. Sektor inilah yang harus ditambal oleh Bayern Munchen sekalipun sudah bisa mendatangkan Sadio Mane. Oleh karenanya Bayern Munchen harus bergerak cepat dan tepat untuk mencari striker baru di sisa bursa transfer kali ini. Resmi Charles De Ketelaere jadi amunisi baru AC Milan. Kepastian transfer dari Charles De Ketelaere menuju AC Milan kini terjawab sudah. Pakar transfer sepak bola dunia yakni Fabrizio Romano memberikan laporan bahwa klub Bruges akhirnya menerima sodoran transfer sebesar 35 juta euro dari Rossoneri. Selain Romano, jurnalis Gianluca Di Marzio juga melaporkan bahwa Milan dan klub Bruges akhirnya mencapai kesepakatan soal biaya transfer.
Dengan tercapainya kesepakatan antara kedua klub tersebut, Catellaere kini sudah diperbolehkan terbang menuju AC Milan dan sang pemain akan langsung menjalani tes medis. Romano melaporkan bahwa finalisasi dan peresmian Catellaere bisa dituntaskan dalam minggu ini. Ingin hengkang dari PSG, Keylor Navas dikaitkan dengan klub asal Italia. Nasib penjaga gawang Keylor Navas bersama PSG mulai suram. Pelatih baru Christophe Galtier sudah menyatakan Navas akan menjadi pilihan yang kedua. Alhasil sang pemain pun dikabarkan bakal meninggalkan PSG pada bursa kali ini. Dilansir dari Marca, Navas dikaitkan dengan sejumlah klub asal Italia. Negeri pisah tersebut menjadi tujuan kiper berusia 35 tahun itu, dengan Napoli berada di posisi yang terdepan. Hanya saja kesepakatan untuk bisa mendapatkan Navas masih tersendat, mengingat sang pemain merupakan sosok yang mendapatkan upah tinggi di PSG. Usai jar-jaran belanja pemain, Spurs masih tertarik untuk datangkan Adama Traore. Tottenham Hotspur dikabarkan masih memiliki minat yang kuat kepada Adama Traore. Spurs berpotensi mendatangkan pemain sayap Wolverhampton tersebut dalam waktu yang dekat ini. Tottenham dikaitkan dengan Traore sejak Januari yang lalu, namun sayangnya sang winger malah merapat ke Barcelona. Diketahui selama 6 bulan ia menjalani masa peminjaman di sana. Dan David kini dikabarkan masih tertarik kepada pesepak bola berusia 26 tahun tersebut. Tottenham sendiri dikabarkan siap menebus harga dari sang pemain yang berada di kisaran 10 juta pound sterling. Manchester United mulai buka negosiasi untuk datangkan Benjamin Sesko. Penyerang muda RB Salzburg yakni Benjamin Sesko namanya mulai bersinar akibat ketertarikan untuk berlabuh ke Liga Inggris. Rumor pemain berusia 19 tahun tersebut itu mencuat lagi karena belakangan ini ada kontak dengan Manchester United. Dikabarkan ia akan diplot menjadi suksesor bagi Cristiano Ronaldo. Dilaporkan dari Manchester Evening News, petinggi Manchester United yakni John Murtough langsung berbicara dengan perwakilan dari Sesko. Menurut laporan tersebut, komunikasi pertama antara Manchester United dan perwakilan Sesko sudah terjadi pada Rabu kemarin. Dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United bersiap melepas tawaran resmi pertama kepada Benjamin Sesko. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.